Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kelima, yaitu di mata kuliah keamanan komputer. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai ancaman sistem keamanan komputer. Nah, tentunya dalam ancaman sistem keamanan komputer, kita harus tahu gitu ya. Jadi ada beberapa serangan pada suatu sistem jaringan komputer, yaitu terdiri pada dasarnya memiliki tiga golongan ya, tiga gelombang, yaitu gelombang pertama ada serangan secara fisik ya. Serangan ini ditujukan pada fasilitas jaringan, perangkat elektronik dan komputer. Nah, jadi sebagai pertahanan terhadap serangan jenis ini biasanya digunakan sistem backup ataupun sistem komputer yang terdistribusi sehingga mencegah kesalahan di satu titik mengakibatkan seluruh sistem jadi tidak bekerja. Nah, kemudian gelombang kedua adalah serangan sintaktik ya. Serangan ini ditujukan terhadap kerentanan ya, vulnerability pada software, celah yang ada pada algoritma. Jadi celah yang ada pada algoritma kriptografi atau protokol. Jadi serangan denial of service ya, juga tergolong pada serangan jenis ini. Nah, serangan jenis inilah yang saat ini paling populer ya, tetapi cara penanganannya telah diketahui dengan biasanya pihak administrator atau pengguna yang lalai menerapkannya gitu ya. Nah, kemudian serangan gelombang ketiga itu adalah serangan semantik. Nah, serangan jenis ini memanfaatkan arti dari isi pesan yang dikirim. Dengan kata lain adalah menyebarkan disinformasi melalui jaringan atau menyebarkan informasi tertentu yang mengakibatkan timbulnya suatu kejadian. Jadi pada dasarnya banyak pengguna cenderung percaya pada apa yang mereka baca. Seringkali keluguan mempercayai berita ini disalahgunakan pihak tertentu untuk menyebarkan isu-isu yang menyesatkan. Nah, jadi terjadinya serangan ini karena ya, dalam atau lokal komputer karena melakukan akses internet ya tentunya. Nah, jadi adanya hacker gitu, serangan hacker, terus serangan lokal atau konsol hacking adalah usaha rekan kita sendiri untuk mengakses data yang tidak baik. Nah, kalau ini bahaya jaringan yang terhubung ke jaringan publik dibagi atas dua bagian, ada remote control, VC atau infeksi digital atau virus, dan trojan. Nah, untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak, nah tindakan pengamanan termasuk masalah teknik, manajerial, legalitas, dan politis gitu ya, harus kita gunakan. Nah, untuk keamanan sistem itu ada berbagai macam ya, ada keamanan eksternal. Nah, ini berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran, banjir, dan sebagainya. Nah, kemudian keamanan invest pemakai ya, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Nah, kemudian ada keamanan internalnya adalah pengamanan yang beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin yang handal dan tidak cacat untuk menjamin integritas program dan data. Nah, di sini ancaman sistem keamanan komputer itu pertama ada virus, internet worm, spam, trojan horse, spyware, bom, trapdoor atau backdoor, kemudian other will light. Nah, untuk virus ini adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggunakan dirinya sendiri gitu ya. Jadi virus itu akan terus banyak ya kalau tidak dimusnahkan gitu ya. Jadi semakin dibiarkan, dia akan terus berkembang biak. Nah, ini berkembang biaknya melalui mekanisme penggandaan diri gitu ya. Jadi nambah terus. Nah, mekanisme untuk virus itu digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer. Nah, menampilkan sesuatu atau pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga menggadaikan komputer pengguna. Jadi virus itu macam-macam ya ancamannya. Bisa menghapus, bisa
mengurangi data atau membuat error ya. Nah, untuk virus dapat menggandakan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Jadi menggandakan dirinya ya dengan berbagai cara gitu ya. Ya makanya harus digunakan antivirus supaya untuk menangkal dari berbagai virus. Nah, kemudian akan aktif bila sesuatu yang menggandakan virus jalankan. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan di flashdisk biasanya rentan tuh di flashdisk ya penggandaan ini ketika kita menggunakan flashdisk. Nah, colok ke komputer satu, nah kemudian pindahkan lagi ke komputer lainnya ya terus gitu akan berkembang biak. Nah, ini biasanya menginfeksi memori dan media penyimpanan ya, yang sering tuh media penyimpanan gitu ya. Kalau udah terkena virus itu datanya bisa hilang atau korup ya, atau misalkan dalam komputer itu kita memiliki sebuah aplikasi ya, misalkan software. Nah, biasanya yang file untuk installernya itu biasa terkena virus gitu ya. Nah, kemudian ada lagi email virus. Nah, ini tipe virus yang disisipkan di attachment file. Nah, jadi ketika melampirkan file, nah kan biasanya ada pindai gitu ya, dipindai sebelum di download itu ada pindai virus. Nah, itu untuk pengamanannya. Nah, tapi kalau tanpa ada pindai biasanya kalau emang dikirimnya ada virus ya nanti akan terinfeksi gitu ke berbagai media komputer kita ya. Nah, jadi bila attachment atau lampiran yang ada virus itu kita buka, nah tentunya semua ada kena ya. Nah, kemudian secara otomatis virus akan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun email. Nah, dia akan otomatis mengirim email gitu. Jadi karena udah virus jadi menyerang ke email ya, berarti nanti dia akan mengirim email secara tanpa kita sadarin, karena kita ketahuin bahwa dia akan mengirim. Nah, kemudian umumnya akan mengirim mass email atau memenuhi traffic jaringan, membuat komputer menjadi lambat dan membuat down server email. Nah, jadi dengan adanya email masuk email yang terdapat virus yang tentunya akan mengganggu kinerja server atau komputer kita. Jadi akan menjadi lambat gitu ya. Nah, kemudian ada internet worm. Nah, worm itu adalah jenis program yang biasanya mengcopy dan mengirim dirinya via jaringan komunikasi jaring internet. Nah, ini umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. Nah, jadi dia menyerang di sistem operasi gitu ya. Atau dia juga menyerang melalui koneksi LAN atau internet gitu ya. Atau dia terus-menerus ke situs tertentu. Nah, kemudian efek membuat traffic jaringan penuh dan bertambah koneksi membuat lambat dan hang komputer pengguna. Jadi efeknya ya lambat dan komputer kita akan error, itu hang. Nah, worm bisa menyebar melalui email atau file dokumen tertentu, tidak bergantung dengan satu program. Jadi worm itu bisa menggunakan apapun. Nah, worm juga memperbanyak dirinya dengan cara mengcopy dirinya. Nah, jadi mengkopinya diri sendiri dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi kalau udah ada yang berkomunikasi dari komputer yang udah terserang dengan worms, nah tentunya yang satunya akan terserang kembali. Nah, untuk worm itu tidak menyerang program, kemudian tidak merubah program yang tidak masuk ke data, tetapi sangat berbahaya ya. Nah, karena ini akan mengganggu kinerja kerja jaringan ya. Nah, kemudian ada spam. Nah, spam ini adalah jenis komersial email yang menjadi sampah email atau junk email. Nah, jadi para spammer dapat mengirim jutaan email ke internet untuk kepentingan promosi produk impor tertentu. Jadi ketika mengirim pesan sebanyak mungkin ya, misalkan ke 100 orang, nah itu akan menjadi spam. Nah, ini efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus atau worm trojan. Jadi kalau ada email yang dikirimnya ke banyak orang, biasanya sih langsung masuk ke spam. Nah, ini serangan termasuk spam juga. Nah, kemudian ada spyware. Ini adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu. Nah, dia akan mengambil informasi penting komputer pengguna dan dia akan
mencari info pengguna kan. Info pengguna itu data-data diri ya, yang sangat penting seperti password gitu ya, username itu sangat penting, sangat berbahaya. Nanti bisa diserang oleh spyware. Nah, untuk spyware ini berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data. Nah, jadi akan bisa mencuri data gitu ya, akan mengganggu tentunya kinerja atau privasi dari pengguna. Nah, untuk efek spyware di sini akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Nah, jadi yang memorinya awalnya misalkan 10 giga, nah kemungkinan akan beberapa giga digunakan oleh spyware, itu akan terpakai, makanya akan menjadi lambat. Nah, selanjutnya ada Trojan Horse. Nah, kalau Trojan Horse itu adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Ya. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game software atau update program. Nah, jika aktif maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencuri data ke komputer Anda dan mengirimkan ke situs tertentu. Jadi Trojan Horse itu nantinya dia akan mengirim data-data kita, mengambil data kita sehingga dikirim ke situs-situs tertentu. Nah, biasanya situs-situs itu ada situs-situs yang biasanya memancing ya, ada phishing gitu, memancing kita supaya kita masuk ke situs tertentu, padahal situs itu akan memancing kita untuk memasukkan data. Maka itu harus hati-hati ya ketika menginput data, itu jangan sembarangan gitu ya. Nah, kemudian komputer di situ akan hang ya, dan berpotensi menjadikan komputer Anda sebagai satu penggalan program tersembunyi dalam program dan denial of service gitu ya. Nah, tentunya dia akan ada terus dan bersembunyi gitu ya. Jadi seolah-olah program biasa padahal itu virus ya. Nah, ini untuk Trojan Horse itu sering disembunyikan dalam program yang menarik user. Jadi di beberapa aplikasi atau situs tertentu ini disisipkan Trojan Horse. Nah, misalkan salah satu program menarik, permainan yang baru gitu ya, bisa disisipkan. Nah, ini untuk Trojan Horse biasanya digunakan untuk menyadap password seseorang gitu, password atau username. Nah, di sini untuk program Trojan Horse yang cerdik, nah di sini tidak meninggalkan jejak kehadirannya, jadi tanpa diketahui kalau itu ada yang masuk gitu Trojan Horse. Kemudian tidak dapat deteksi, jadi dengan antivirus tidak terdetek, kemudian diprogram agar dapat menghancurkan dirinya sendiri sebelum terdeteksi. Jadi ketika mau terdeteksi dia akan mati sendiri gitu. Nah, kemudian ada bom. Nah, ini seperti Trojan Horse, ini sering kali bergabung dengan virus worm dan program menyerang sistem gitu ya. Ini bekerja berdasarkan tanggal, jam, kondisi tertentu. Nah, jadi dia dibatasin ya, jadi berdasarkan tanggal dan jam. Jadi nggak terus bekerja. Nah, di sini ada dua macam bom ini, ada time dan logic. Nah, yang bekerja berdasarkan waktu tertentu disebut dengan time bomb atau bom waktu. Jadi udah dijadwal gitu ya ibaratnya. Nah, yang berdasarkan kejadian atau kondisi tertentu disebut dengan logic bomb gitu ya. Nah, kemudian ada trapdoor atau backdoor. Nah, ini suatu teknik yang digunakan oleh si programmer untuk masuk ke suatu sistem gitu ya. Nah, ini merupakan jalan rahasia untuk masuk ke suatu sistem. Fungsinya untuk memberikan kepada si programmer untuk masuk ke suatu sistem lewat pintu belakang. Jadi ketika si hacker mau masuk atau cracker mau masuk ke jaringan punya orang atau sistem punya orang, nah dia bisa menggunakan backdoor. Nah, untuk kadangkala programmer membiarkan trapdoor ini dalam program untuk pengetasan program atau monitor suatu operasi. Jadi untuk pengetesan ya, untuk ngecek kalau menyimpan trapdoor. Nah, kemudian ada other will live. Nah, ini di sini bakteri ya, satu program yang tidak melakukan apapun, tetapi memperbanyak dirinya sendiri. Biasanya beralokasi di memori atau di media penyimpanan. Kemudian ada rabbit, nama lain dari program yang memproduksi dengan cepat sekali. Ada crab juga, program yang menyerang mengganggu tampilan data di layar monitor. Kemudian ada creepers, ini satu program seperti worm yang menyebar dari terminal ke terminal lainnya di dalam jaringan ARPANET 30.
Dia sambil menampilkan pesan I am the creeper, catch me if you. Ya, sampai nantinya program ini dibasmi oleh Reaper Salmis. Jadi suatu program menyerang nilai uang dari file transaksi bank, terutama nilai pecahan. Nah, banyak kasus juga ya yang terjadi di berbagai negara ya mengenai jenis-jenis ancaman keamanan komputer gitu ya. Nah, sampai di sini untuk pertemuan hari ini ya. Di sini selanjutnya bisa itu sendiri ya, baca sendiri, dipelajari sendiri ya. Nah, mungkin sebelumnya di sini memerlukan software ya untuk keamanan sistem ini. Ada antivirus, virus software ya. Antivirus ini harus ibaratnya yang kalau bisa yang premium ya, jangan yang free. Kalau free masih belum aman. Kemudian anti spam software, jadi kita bisa menggunakan anti spam untuk mendeteksi adanya spam. Kemudian firewallnya bisa diaktifkan di laptop ataupun di server. Kemudian backup resource. Jadi kita kalau punya aplikasi atau data yang sangat bagus atau sangat ibaratnya kita butuhkan, penting kan harus di backup gitu, jangan sampai terkena virus gitu. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.